Di tengah ruangan rapat yang megah, semua mata tertuju pada satu sosok. Seorang wanita muda, berpenampilan anggun dan penuh wibawa. Sang CEO perusahaan. Dengan senyum tipis yang menyimpan kesombongan, ia menatap seorang pria sederhana di sudut ruangan. Dialah Irwan, sang OB yang selama ini dianggap remeh oleh semua orang. Dengan nada merendahkan, CEO itu mengangkat sebuah dokumen tebal dan berkata lantang, "Kalau kamu, tukang pel lantai, bisa membaca tulisan ini dengan benar, aku akan jadikan kamu manajer. Bahkan, kalau kamu mampu, aku akan menikahimu." Seisi ruangan mendadak meledak oleh tawa. Beberapa karyawan menepuk meja sambil menahan geli. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan menertawakan pria malang itu. Irwan hanya berdiri diam di tengah gelak tawa itu. Wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan luka dan harga diri yang terus ia tahan. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung megah, pusat dari sebuah perusahaan ternama yang dikenal oleh banyak orang. Di dalamnya, di antara para karyawan berjas rapi dan wanita karier elegan, bekerja seorang pria sederhana bernama Irwan. Usianya baru 30 tahun, tapi hidupnya sudah ditempa oleh kerasnya perjuangan. Ia bukan manajer, bukan staf terhormat, melainkan seorang office boy, sang pembersih ruangan yang setiap hari menyapu lantai, menyiapkan kopi, dan membuang sampah tanpa seorang pun yang benar-benar melihatnya. Bagi banyak orang di kantor itu, pekerjaan Irwan dianggap rendah. Mereka sering memanggilnya dengan sebutan merendahkan, "Hei OB, tukang sapu," tanpa pernah peduli siapa dia sebenarnya. Namun Irwan tak pernah marah. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis, dan kembali bekerja. Baginya, penghinaan bukan hal baru. Sejak kecil ia sudah terbiasa diremehkan karena lahir dari keluarga miskin. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan kecerdasan luar biasa, sebuah potensi besar yang tak pernah ia tunjukkan. Setiap pagi, Irwan adalah orang pertama yang datang. Ia menata meja-meja, menyiram bunga, memastikan semua bersih sebelum karyawan lain datang. Tak jarang ia mendengar bisikan ejekan. "Kasihan ya, hidupnya cuman buat ngepel, nggak bakal maju." Namun Irwan hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berbisik, "Hinaan ini bukan akhir. Suatu saat mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Meski hidupnya sulit, ia tak pernah kehilangan keyakinan. Ia percaya, rezeki Tuhan tak pernah salah tempat. Ia hanya menunggu waktu ketika dirinya benar-benar diuji. Dan ternyata ujian itu datang dari seseorang yang tak pernah ia duga. Bella, sang CEO muda perusahaan tempatnya bekerja. Hari itu suasana kantor begitu sibuk. Semua orang berla Irwan, menata ruangan menyambut kedatangan sosok yang sudah lama dinantikan. Bella, wanita berusia 27 tahun yang baru kembali dari luar negeri. Cantik, anggun, dan cerdas. Itulah kesan pertama setiap orang yang melihatnya. Bella adalah simbol kesempurnaan bagi sebagian besar karyawan. Namun di balik kecantikannya, tersimpan sikap tegas, dingin, dan kadang meremehkan siapapun yang dianggapnya tidak selevel. Saat Bella melangkah masuk ke lobi perusahaan, semua karyawan berdiri menyambut dengan penuh hormat. Tapi di sisi lain, tampak Irwan sedang tergesa membawa kantong sampah besar dari arah berlawanan. Tak sengaja, langkahnya hampir menabrak sang CEO. Kantong itu miring. Aroma tidak sedap tercium. Beberapa karyawan menutup hidung sambil menahan tawa. Bella berhenti. Tatapannya tajam, dingin menusuk. "Astaga, apa ini? Obi pun tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kau hampir menabrakku dengan sampah itu." Suasana langsung hening, lalu tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan. "Pantas saja, OB kampungan," bisik seseorang sambil menahan geli. Irwan menunduk, hatinya perih. Tapi ia menahan diri, membungkuk pelan dan berkata, "Maafkan saya, Bu, saya tidak sengaja." Namun Bella belum selesai. Ia melipat tangan di dada,
menatap Irwan seolah melihat sesuatu yang hina. Beginikah kualitas OB di perusahaan ini? Bahkan pekerja rendahan pun seharusnya tahu etika. Ingat baik-baik tempatmu. Jangan sampai kau menodai kebersihanku dengan sampahmu itu. Tawa kembali pecah. Irwan merasa seperti harga dirinya dipermalukan di depan umum. Tapi sekali lagi, ia memilih diam, menunduk, lalu membawa kantong sampah itu menjauh. Ia tak tahu, dari momen kecil yang memalukan itulah takdir mulai bergerak. Bella, tanpa sadar, telah menantang jalan hidup yang kelak akan mempertemukannya dengan sisi lain Irwan, sisi yang sama sekali tak ia duga. Beberapa jam kemudian, rapat besar digelar di lantai paling atas gedung. Semua karyawan hadir, dari manajer, supervisor, hingga staf terpenting perusahaan. Irwan juga ada di sana, bukan sebagai peserta, tapi sebagai penyaji kopi dan pembersih ruangan. Saat semua sudah duduk rapi, Bella masuk dengan wibawa yang luar biasa. Gaun putih elegan, sepatu hak tinggi berdetak mantap di lantai marmer. Semua mata menunduk hormat. Irwan, dengan nampan berisi gelas kopi di tangannya, melangkah hati-hati. Namun karena terburu-buru, tangannya bergetar. Satu gelas hampir tumpah, walau berhasil ia selamatkan. Tapi cukup bagi Bella untuk kembali menatapnya dengan sinis. Lihatlah, bahkan menyajikan kopi saja tidak becus. Kalau bukan karena perusahaanku besar, mungkin kau sudah diusir dari sini. Seluruh ruangan pecah dengan tawa. Betul, Bu. OB seperti ini cuma bikin malu. Cocoknya di pasar, bukan di perusahaan elit. Seru yang lain. Wajah Irwan memerah. Bukan karena marah, melainkan karena malu yang begitu dalam. Tapi ia tetap tegar, menunduk sopan, lalu berkata lirih, "Maafkan saya, Bu. Saya akan lebih hati-hati." Bella tersenyum tipis, tapi bukan senyum kebaikan. Tahukah engkau, Irwan? Di perusahaan ini, orang yang bekerja keras dihargai dengan jabatan, gaji besar, dan kehormatan. Tapi kau, bahkan kalau kau hilang pun, mungkin tak ada yang peduli. Beberapa karyawan hanya bisa mengangguk, sementara yang lain kembali tertawa puas. Irwan diam. Di dalam dadanya, hatinya seperti diremukkan. Ia ingin sekali berkata jujur, bahwa dirinya bukan orang sembarangan, bahwa di masa lalu ia pernah menimba ilmu di luar negeri, bahwa ia mampu lebih dari sekadar menjadi OB. Namun Irwan memilih diam. Ia tahu, waktu akan menjawab segalanya. Dan ketika saat itu tiba, semua hinaan ini akan terbalas tanpa perlu ia mengucap satu kata pun. Yang tak disadari siapapun, di balik tatapan tajam dan sinis Bella, sang CEO muda, terselip rasa penasaran. Ada sesuatu dalam diri Irwan yang terasa berbeda. Seolah Bella ingin menguji, apakah pria sederhana itu benar-benar hanya OB bodoh seperti yang semua orang pikirkan? Atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya? Dan dari rasa penasaran itulah, sebuah tantangan tak terduga lahir. Tantangan yang kelak akan mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu setelah insiden memalukan itu, perusahaan masih ramai membicarakannya. Nama Irwan kini jadi bahan candaan di setiap sudut kantor. Namun siapa sangka, takdir mempertemukan kembali Irwan dan Bella dalam suasana yang jauh lebih menegangkan. Hari itu, sebuah rapat besar digelar. Bella datang membawa setumpuk dokumen tebal. Proposal kerja sama internasional dengan perusahaan-perusahaan dari Eropa dan Asia. Lembaran-lembaran itu dipenuhi bahasa asing, Jerman, Perancis, Jepang, hingga Rusia. Dengan wibawa yang memancar dari tatapannya, Bella berdiri di depan semua karyawan dan berkata lantang, "Dokumen ini sangat penting. Jika ada di antara kalian yang mampu membacanya dengan baik, aku akan sangat menghargainya." Para manajer saling berpandangan. Beberapa mencoba membuka lembaran itu, namun hanya sebentar sebelum menyerah. Bahasanya terlalu sulit. Satu demi satu menunduk, tak ada yang berani bicara. Lalu tiba-tiba Bella melirik ke arah pojok ruangan. Di sana, Irwan sedang sibuk membersihkan meja rapat. Senyum sinis muncul di bibirnya. "Hei OB, kau yang selalu ada di sini, coba kau baca ini." Sekejap, ruangan mendadak hening. Lalu, tawa meledak. "Hahaha, OB disuruh baca dokumen internasional." "Bu Bella, jangan bercanda. Dia paling banter baca brosur diskon pasar." Irwan menoleh pelan. Tatapannya tenang, tapi dadanya bergetar. Ia tahu,
Ini bukan sekadar lelucon, ini penghinaan terang-terangan. Namun tatapan Bella begitu tajam, seolah benar-benar menantangnya. Irwan pun melangkah maju. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima satu lembar dokumen dari Bella. Senyum tipis tersungging di wajah sang CEO sebelum ia mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan tercengang. Aku beri kau tantangan. Jika kau bisa membaca dokumen ini dengan benar, bahkan dalam berbagai bahasa, aku akan menjadikanmu manajer di perusahaan ini. Dan kalau kau berani, aku izinkan kau menikah denganku. Sekejap, suasana ruangan pecah. Apa? Obi menikahi CEO? Hahaha, gila Obi ini mau jadi menantu perusahaan rupanya. Irwan tercekat. Ia menatap Bella, mencoba memastikan apakah itu hanya olok-olok. Tapi tatapan wanita itu serius, walau terselip nada sinis, seperti ingin mempermalukannya di depan umum. Dengan suara lirih namun tegas, Irwan menjawab, "Kalau itu janji ibu, saya terima tantangan ini." Tawa kembali bergemuruh. Mereka yakin Irwan akan mempermalukan dirinya sendiri. Tak ada yang tahu, pria sederhana itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Ruangan rapat masih dipenuhi tawa ketika Bella duduk santai, menyilangkan kaki dengan senyum meremehkan. "Ayo Oben, bacalah. Buktikan kalau kau bukan hanya tukang sapu." Irwan menarik napas panjang. Tangannya menggenggam lembaran dokumen itu erat. Bukan karena takut, tapi karena menahan semua luka yang ia simpan bertahun-tahun. Sekejap masa lalunya terbayang. Dulu ia adalah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia menguasai banyak bahasa, Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin, Rusia, Arab, dan Perancis. Namun takdir memaksanya pulang. Ayahnya sakit parah, keluarganya jatuh miskin. Semua mimpinya runtuh. Dan kini ia berdiri di ruangan ini, hanya sebagai seorang OB yang mereka hina. Irwan tersenyum tipis. Lalu dengan suara lantang, ia mulai membaca. Bahasa Jerman. Kalimat demi kalimat ia ucapkan dengan lancar dan jelas. Ruangan yang tadi penuh tawa mendadak hening. Tawa membeku. Tatapan mereka berubah menjadi keterkejutan. Apa-apaan ini? OB itu bisa bahasa Jerman? Namun Irwan tidak berhenti. Ia lanjut membaca bagian lain dalam bahasa Prancis. Lalu Jepang. Rusia. Arab. Setiap kata mengalir sempurna dari bibirnya. Satu persatu, wajah karyawan yang tadi menertawakan berubah pucat. Mereka hanya bisa saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bella terdiam, matanya melebar. Wanita yang biasanya penuh wibawa itu kini kehilangan kata-kata. Irwan menutup bacaannya dengan senyum tenang. Ia meletakkan dokumen itu perlahan di meja, lalu membungkuk sedikit. Apakah cukup, Bu? Atau perlu saya terjemahkan dalam bahasa lain lagi? Sunyi. Tak ada satu pun yang berani bersuara. Semua menunduk malu. Beberapa gelisah memainkan pulpen. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Semua sadar, pria yang selama ini mereka remehkan ternyata jauh lebih hebat dari siapapun di ruangan itu. Bella masih terpaku di kursinya. Sorot matanya kini berbeda. Bukan lagi sinis, tapi bercampur kagum, bingung, dan malu. Ia mencoba mempertahankan wibawanya, tapi bibirnya bergetar ketika akhirnya berkata lirih. Bagaimana mungkin kau bisa membaca itu semua? Irwan menunduk sopan. Dan dengan suara yang mantap, penuh keyakinan, ia menjawab pelan, jawaban yang kelak akan mengguncang seluruh ruangan itu. Bu, saya hanya seorang OB, tapi seorang OB pun bisa belajar. Suara Irwan terdengar tenang, tapi penuh keyakinan. Meski akhirnya pendidikan saya harus terhenti karena keadaan, bagi saya ilmu adalah bekal yang takkan pernah hilang, meski jabatan bisa berubah. Kata-kata itu menghantam hati semua orang di ruangan. Para karyawan yang biasanya menertawakannya menunduk, tak berani menatap wajah Irwan. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana pria sederhana itu membungkam semua hinaan, tanpa perlu marah atau membalas dengan kasar. Hanya dengan menunjukkan kemampuannya. Seorang manajer yang dulu paling sering meremehkan Irwan, berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ternyata kita semua salah menilainya. Bella akhirnya berdiri. Ia melangkah pelan mendekati Irwan. Suasana makin tegang, semua mata tertuju pada mereka. Wanita itu menatap Irwan dari dekat, lalu berkata dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Aku akui,
Kau membuatku terkejut. OB sederhana bisa menguasai 7 bahasa? Itu luar biasa. Irwan hanya tersenyum tipis, tetap menunduk penuh hormat. Sebelum meninggalkan ruangan, Bella menoleh ke semua karyawan. Suaranya lantang, tegas, dan meninggalkan kesan mendalam. Ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena jabatannya rendah. Kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang kalian hina. Ruangan hening, ucapan CEO itu bagaikan cambuk yang menampar semua karyawan. Sejak hari itu, Irwan tak lagi dipandang sebelah mata. Orang-orang mulai menaruh rasa hormat kepadanya. Mereka yang dulu suka mengejek, kini berusaha bersikap ramah. Ada yang tiba-tiba menawari Irwan makan siang bersama. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka lakukan. Namun Irwan tetap sama. Ia tetap rendah hati, menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Bedanya, kini setiap langkahnya selalu diikuti rasa hormat dari sekeliling. Sementara itu, Bella diam-diam mengamati. Ia kagum dengan keteguhan hati pria sederhana itu. Bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, menguasai 7 bahasa, tetapi juga karena ketenangan, kesabaran, dan sikapnya yang tidak pernah membalas hinaan dengan kebencian. Suatu hari Bella mengadakan rapat internal di hadapan seluruh karyawan. Ia berdiri anggun lalu berkata lantang, "Hari ini, saya resmi mengangkat Irwan sebagai manajer baru di perusahaan ini. Bukan karena saya kasihan padanya, tapi karena ia telah membuktikan dirinya lebih pantas dibanding banyak orang yang hanya pandai meremehkan." Ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gembira, melainkan tepuk tangan yang dipenuhi rasa malu. Sebagian besar karyawan sadar, mereka dulu adalah orang-orang yang paling sering menjatuhkan Irwan. Irwan berdiri perlahan. Ia membungkuk sedikit lalu berkata tenang, "Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan menganggap ini sebagai kemenangan pribadi, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa setiap orang berhak dihargai, apapun latar belakangnya." Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Mereka yang dulu menghina kini merasa tertampar. Inilah balasan Irwan atas semua hinaan, bukan dengan amarah atau balas dendam, tapi dengan kesuksesan dan kebijaksanaan. Dari balik meja besar di ruang rapat, Bella tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukanlah senyum meremehkan, melainkan senyum seorang wanita yang hatinya mulai luluh. Kehidupan Irwan di perusahaan itu berubah total. Dulu, ia hanya dikenal sebagai OB yang dipanggil untuk membersihkan tumpahan kopi atau membuang sampah. Kini, ia duduk sejajar dengan para manajer, sering menjadi pengambil keputusan penting. Banyak yang masih tidak percaya dengan perubahan itu. Ada yang diam-diam iri, ada pula yang menyesal pernah menghina Irwan. Namun satu hal tak terbantahkan. Irwan memang pantas dengan jabatannya. Ia cerdas, tenang, dan memiliki kemampuan yang bahkan melampaui banyak orang di perusahaan itu. Sejak hari itu, cerita Irwan menjadi inspirasi, bahwa siapapun, tak peduli latar belakang atau jabatan, bisa membuktikan dirinya dengan ilmu, kesabaran, dan keteguhan hati. Bella, sang CEO, kini bersikap berbeda. Jika dulu ia sering meremehkan Irwan, kini ia kerap memanggilnya untuk berdiskusi. Mereka terlihat duduk bersama di ruang rapat kecil, membicarakan strategi perusahaan. Namun di balik diskusi itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bella mulai melihat Irwan bukan sekadar bawahan atau manajer baru, tapi sebagai pria dengan hati yang kuat dan bijaksana. Suatu malam, setelah lembur panjang, Bella duduk sendi Irwan di ruangannya. Irwan, yang masih berada di kantor, masuk untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Bella menatap Irwan dengan lirih. "Kau tahu, Irwan, aku sering berpikir, bagaimana mungkin aku dulu begitu merendahkanmu? Padahal di balik kesederhanaanmu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jabatan." Irwan menunduk, penuh hormat. Ia tidak ingin besar kepala. Meski dalam hatinya kata-kata itu menghantam lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengenal orang lain. Mungkin memang begitulah jalan yang sudah ditakdirkan." Bella menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di mata pria itu. Entah mengapa hatinya yang keras mulai goyah. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap pria lain. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin nyata. Para karyawan mulai berbisik-bisik.
melihat bagaimana CEO cantik itu sering tersenyum ketika bersama manajer barunya. Dari OB yang dulu dihina, Irwan kini menjadi pria yang diam-diam merebut hati Bella. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Awalnya hanya sebatas diskusi pekerjaan, kemudian percakapan pribadi, hingga akhirnya menumbuhkan benih perasaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Bella, yang dulu dingin dan angkuh, kini lebih hangat, terbuka, bahkan bahagia ketika bersama Irwan. Sedangkan Irwan, pria sederhana yang dulu hanya OB, kini berdiri sejajar dengan wanita yang dulu meremehkannya. Suatu sore, Bella mengundang seluruh karyawan ke aula perusahaan. Mereka datang dengan rasa penasaran, mengira itu hanya acara biasa atau perayaan pencapaian. Namun ketika semua berkumpul, Bella naik ke panggung, menggenggam mikrofon dengan senyum penuh arti. Hari ini, aku ingin membuat pengumuman penting. Bukan tentang perusahaan, tapi tentang hidupku. Ruangan langsung hening. Semua menatap penasaran. Bella menoleh ke arah Irwan, yang duduk di barisan depan. Dengan langkah anggun, ia menghampiri pria itu, menggenggam tangannya di depan semua orang. Aku pernah merendahkanmu, menghina pekerjaanmu, bahkan mempermalukanmu di depan banyak orang. Tapi ternyata, kaulah yang mengajarkanku arti kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan. Mari ini aku ingin mengatakan, aku tidak hanya menghormatimu sebagai manajer, tapi juga sebagai pria yang kucintai. Semua karyawan terkejut. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Apa? CEO jatuh cinta pada Obi? Tidak mungkin. Namun kenyataannya nyata. Irwan berdiri perlahan, menatap Bella dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, semua hinaan dan rasa sakit yang ia alami, akhirnya berbuah kebahagiaan yang begitu besar. Bu, saya hanya pria sederhana. Tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini bersamamu. Tapi jika memang ini takdir yang Allah gariskan, maka dengan kerendahan hati, saya siap mendampingi hidupmu. Bella tersenyum dan menegaskan di hadapan seluruh karyawan. Mulai hari ini, aku memilih Irwan sebagai pendamping hidupku. Bukan karena jabatan atau statusnya, tapi karena hatinya. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Beberapa terharu, ada yang menitikkan air mata, sementara yang lain hanya menunduk malu karena pernah menghina pria yang kini berdiri gagah di samping CEO mereka. Beberapa bulan kemudian sebuah pernikahan megah digelar. Bella, sang CEO cantik, resmi menjadi istri Irwan, mantan OB yang dulu dianggap tak berharga. Kisah mereka menjadi bukti nyata. Jangan pernah meremehkan orang lain. Di balik kesederhanaannya, bisa saja tersimpan kekuatan dan ketulusan yang luar biasa. Dari OB yang dihina, menjadi suami CEO yang dicintai. Sebuah akhir bahagia yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan balasan atas semua hinaan.